Kalau saya mengatakan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kamu nggak usah percaya. Tapi kalau yang ngomong adalah ketua dari Federal Reserve atau The Fed atau Bank Indonesianya Amerika atau Bank Sentralnya Amerika. Nah, ketuanya sendiri yang ngomong ekonomi dunia lagi nggak pasti, kita juga bingung mau ngapain. Nah, itu baru ya minimal kamu dengerin deh. Kalau saya yang ngomong, kalau yang ngomong adalah influencer-influencer, nggak usah dengerin. Tapi kalau yang ngomong adalah ketua dari bank sentral negara dengan ekonomi terbesar di dunia, mereka aja nggak ngerti apa yang terjadi, dan mereka aja nggak ngerti harus gimana. Nah, ini makanya. Dan apa dampaknya untuk Indonesia? Apa dampaknya untuk kamu? Dan apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan bahas di video ini, makanya nonton sampai habis. Karena video ini akan sangat penting banget. Karena ini akan berkaitan langsung. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini bukan lagi soal bisnis, tapi ini adalah soal survival. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian, di tengah gonjang-ganjing. Nah, ini bukan gonjang-ganjing biasa. Sekali lagi, Ketua Bank Sentral Amerika Serikat pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi buat kamu yang masih belum ngerti soal ekonomi makro, ekonomi dunia, saya mau ngasih konteks dulu. Jadi gini, di setiap negara itu ada yang namanya bank sentral. Kalau di Indonesia itu namanya BI, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu mengatur suku bunga di negara Indonesia. Kalau Federal Reserve atau The Fed bahasa singkatnya, itu adalah bank sentralnya Amerika. Jadi mereka mengatur kebijakan moneter di Amerika. Contoh, misalnya gini, uang banyak sekali beredar di negara Amerika ya misalnya. Uang beredar banyak sehingga inflasi naik. Maka The Fed akan mengatur supaya menurunkan angka inflasi dengan cara apa? Meningkatkan suku bunga. Apa logikanya? Kenapa kok kalau naikin suku bunga inflasi turun? Karena gini, dengan dia naikin suku bunga, maka orang-orang, para investor besar, para institusi-institusi investment banking yang besar-besar, mereka kan mikir, daripada uangnya saya edarin, mendingan taruh di bank aja. Nah, kenapa taruh di bank lebih baik? Ya karena dia dapat bunga yang lebih besar. Dan dengan risiko yang jauh lebih kecil, kalau kita bicara investasi kan yang namanya deposito, itu kan kecil banget, risikonya kecil banget. Nah, tapi mereka bisa dapat bunga yang besar, return yang besar. Makanya ketika The Fed mau menurunkan jumlah uang beredar di dalam sebuah negara, di negara Amerika Serikat, ya dia naikin suku bunga, akhirnya uang beredar turun sehingga inflasi pun bisa dikendalikan. Seperti itu kira-kira. Nah, setiap bulan para pimpinan-pimpinan di Federal Reserve, di bank sentralnya Amerika, mereka melakukan meeting. Mereka meeting nih. Ketika mereka meeting, mereka membahas, oke, perekonomian kondisinya seperti apa, lalu kemudian, nah ini suku bunga mau kita apain nih? Kita naikin, apa kita turunin? Seperti itu. Nah, contoh lagi, pada saat COVID kemarin, terjadi yang namanya quantitative easing. Artinya apa tuh maksudnya? Ya, suku bunga diturunkan supaya ekonomi bergerak. Karena kan ekonomi diem tuh pas COVID. Nah, supaya ekonomi terangsang bergerak, ya diturunin suku bunganya. Sehingga akhirnya ya uang mau beredar lagi. Orang mau belanja, orang mau spending kayak gitu. Lalu kemudian, kalau kamu sering dengar nih yang namanya mencetak uang, ya itu kebijakan mereka juga. Kalau misalnya mereka ngelihat, wah sekarang kayaknya ekonomi di Amerika perlu diberikan stimulus lagi nih, ya mereka cetak uang lagi. Kenapa? Ya supaya masyarakatnya pegang uang, mereka mau spending. Karena yang namanya ekonomi dalam sebuah negara itu kan dihitungnya banyak banget tuh. Salah satunya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau orang pegang uang, mereka mau spending, mereka mau konsumsi. Lalu ngitung juga dari konsumsi pemerintah. Lalu kemudian ekspor dikurangi impor. Yang terakhir itu adalah I besar adalah investasi dari luar negeri. Nah, jadi salah satunya bank sentral itu dengan dia menurunkan suku bunga, dia menyetak uang, dia ingin meningkatkan konsumsi dalam negeri. Itu konteksnya tuh. Nah, setiap bulan mereka meeting, mereka pengen menganalisa, oh bulan kemarin ini bagaimana kondisinya, dan bulan ke depan kita mau bikin seperti apa. Oke, suku bunganya kita tetapkan sekian. Oke, nah
Jadi biasanya ada tiga tuh, suku bunganya diturunkan atau suku bunganya dibiarkan as is seperti saat ini, nggak usah dirubah-rubah, atau suku bunganya dinaikin, tergantung dari kondisinya. Oke, nah yang lucu adalah, ini kalau kamu lihat, ini saya liatin cuplikan dari pidato dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Ini saudaranya Jerome Pauline gitu ya. Jadi ini adalah Jerome Powell dan dia ini adalah ketua atau chairman dari Federal Reserve, dan dia mengatakan kita sedang ada dalam sebuah posisi ketidakpastian yang sangat tinggi dan kita wait and see. Bayangin, ketua Federal Reserve mengatakan mereka nggak ngerti apa yang terjadi dan mereka tunggu deh, wait and see dulu. Nah, apa yang sebenarnya menjadi poin ketidakpastian? Apa yang sebenarnya menjadi poin di mana kok sampai Federal Reserve aja nggak ngerti nih apa yang terjadi dan mau ngapain? Jadi gini, ini sedang membicarakan sebetulnya kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang memberikan dalam tanda petik ya nantang perang dagang ke seluruh dunia. Itu dulu kita harus paham, nantang perang dagang ke seluruh dunia dengan cara ngasih tarif ke seluruh dunia. Bahkan ada satu pulau yang namanya Heart Island. Heart Island itu adalah sebuah pulau yang isinya penguin doang. Mereka pun dikasih tarif. Bayangin, dikasih tarif 10% untuk sebuah kawasan yang nggak ada manusianya sama sekali. Jadi tidak ada tempat yang aman dari tarif di seluruh dunia. Nah, ini menarik banget. Karena adanya perang tarif ini, jadi beberapa negara seperti Cina yang ekonominya 11-12 lah kekuatannya dengan Amerika, ya mereka ngelawan. Oke, kita kasih tarif balik, seperti itu. Lalu kemudian Kanada, Meksiko, di awalnya mereka juga sempat keras. Oke, kita lawan, kasih tarif balik. Amerika nggak tinggal diam. Oke, lu ngelawan, lu balik, kalian ngebales, kita balas lagi, kasih tarif lebih gede lagi. Indonesia pun diganjar dikasih tarif 32%. Yang mana artinya barang-barang yang diekspor ke Amerika itu menjadi mahal. Kenapa mahal? Ya karena dikasih pajak 32%. Nah, artinya barang-barang dari Indonesia yang dijual di Amerika harganya menjadi mahal. Kalau masyarakat Amerika tidak sanggup membeli barang dari Amerika, ya mereka nggak akan beli. Karena mereka nggak sanggup beli, kemahalan. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi, tujuan dari Donald Trump melakukan kebijakan ini adalah karena dia America first kebijakannya. Jadi kepentingan Amerika atau state interest untuk Amerika itu adalah di atas segala-galanya. Jadi dia ingin pokoknya semuanya Amerika dulu. Baru negara lain itu nanti deh, karena negaranya sendiri aja banyak yang harus dibenahin. Di dalam benaknya Donald Trump seperti itu. Dan sebenarnya Indonesia juga melakukan hal yang sama nggak? Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ada yang namanya TKDN. TKDN itu kan tingkat komponen dalam negeri. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia, kalau misalnya mau sebagai suppliernya pemerintah, mau menjadi vendor pemerintah, maka sebuah perusahaan itu harus memiliki TKDN sekian persen. Oke? Barangnya harus barang dalam negeri. Kebijakan yang sama, yang mirip-mirip lah dengan Donald Trump, tapi Donald Trump lebih ekstrim, dia kasih tarif ke negara-negara lain. Sedangkan kalau di Indonesia kebijakannya adalah harus menggunakan komponen dalam negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, kebijakan-kebijakan yang Indonesia first, hilirisasi. Indonesia tidak lagi mengurangi lah ya, at least sekarang lagi mengurangi mengirim bahan baku. Maunya di Indonesia diproses dulu bahan bakunya jadi barang jadi atau barang setengah jadi minimal baru diekspor. Nah, dua kebijakan ini, TKDN, hilirisasi, ini juga adalah kebijakan yang Indonesia first. Memberikan tarif ke negara lain itu adalah kebijakan yang Amerika first. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, kamu harus paham bahwa national interest dari sebuah negara bisa jadi national threat bagi negara lain. Contoh, ketika Amerika memberlakukan tarif ini ke semua negara di dunia, maka ini menjadi national threat bagi negara lain yang ekspor barang ke Amerika. Oke? Indonesia pun sama. Ketika kita melakukan hilirisasi, maka yang tadinya bahan baku kita kirim ke Eropa misalnya, itu menjadi nation threat atau ancaman negara di Eropa sana. Makanya Eropa menggugat kita ke WTO, ke World Trade Organization, di PBB. Oke,
digugat kita, dibilang wah Indonesia nggak fair segala macam. Nah, akhirnya berproses lah di sana. Nah, artinya apa? Sebuah nation interest ini bisa menjadi nation threat bagi negara lain. Itu kamu harus paham, sangat paham. Kamu harus paham sekali. Nah, lalu kemudian di Indonesia dampaknya apa nih? Ketika balik lagi ke Federal Reserve, ketika Federal Reserve sudah mengatakan bahwa ekonomi dunia ini lagi gonjang-ganjing, penuh dengan ketidakpastian karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, maka apa yang terjadi di Indonesia? Nah, kamu harus siap-siap. Kamu harus siap-siap sekali lagi. Ketika ekonomi gonjang-ganjing, ekonomi tidak pasti, maka investor, kita bicara investor besar ya, bukan saya yang invest paling 10 juta, 20 juta, 1 miliar, bukan. Kita ngomongin investor besar yang investmentnya bisa ratusan miliar, bisa triliunan, bisa puluhan triliun. Nah, kita ngomongin yang gede-gede nih, gajah-gajah, naga-naga. Nah, sekarang para gajah, para naga ini, investor yang triliunan, puluhan triliun, mereka benci banget dengan yang namanya ketidakpastian. Buat mereka, harga saham naik, harga saham turun, it's okay. Tapi kalau naik turunnya karena ketidakpastian, mereka nggak suka banget. Oke? Mereka nggak suka ketidakpastian. Ketika ada ketidakpastian, maka yang terjadi adalah mereka akan ambil dananya, mereka taruh di tempat yang pasti. Atau sebutan bahasa kerennya safe haven. Oke? Mereka taruh di safe haven, di investment yang pasti, yang aman. Nah, mereka mencari keamanan. Mereka nggak perlu return yang tinggi, mereka nggak perlu kaya cepat. Nah, mereka nggak perlu. Mereka perlu yang aman, yang pasti. Masalahnya sekarang dunia lagi serba nggak pasti. Nah, yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan, mereka tarik uang dari Indonesia, mereka bisa beli US dollar misalnya. Mereka bisa taruh di emas misalnya, mereka taruh safe haven. Oke? Nah, lalu kemudian apa yang bisa terjadi padamu sekarang? Kita ya sebagai rakyat jelata yang bukan siapa-siapa ini, apa yang bisa terjadi pada kita? Ketika ekonomi tidak pasti, maka perusahaan-perusahaan, mungkin kamu bekerja di sebuah perusahaan, itu akan melakukan yang namanya pengetatan anggaran, atau bahasa awamnya penghematan, atau bahasa bagaimana cara ngomong ya, bahasa kasarnya lah ya, bahasa to the point-nya lah ya, PHK, efisiensi. Nah, akan melakukan efisiensi. Salah satunya apa ya, PHK lagi, balik lagi. Nah, ini kamu harus hati-hati. Apalagi kalau sekarang perusahaanmu itu adalah klien terbesarnya. Besar perusahaanmu ekspor nih, melakukan ekspor, klien terbesarnya Amerika. Hati-hati. Di saat yang sama, barang-barang impor dari luar berpotensi juga menjadi semakin mahal. Hati-hati, karena ketidakpastian global bisa jadi barang impor makin mahal. Dolar naik terus ya, impor makin mahal. Kemarin ada yang bilang, wah saya makannya tahu tempe aman, kata siapa? Kalau kedelainya impor ya makin mahal juga tuh tahu tempe, hati-hati. Oh saya kan sukanya makan buah-buahan, ya apel Washington itu impor makin mahal juga, hati-hati itu. Jadi siap-siap. Satu, pekerjaanmu tidak lagi aman. Kedua, harga barang makin mahal. Ketiga, kalaupun kamu tetap menjaga pekerjaanmu, kamu nggak dipecat misalnya, kamu nggak di PHK, amin kamu nggak di PHK, bersyukur dulu kalau kamu nggak di PHK, oke? Kalaupun kamu tetap bisa bekerja di perusahaan tempatmu bekerja sekarang, hati-hati barang makin mahal. Kenaikan gaji 5%, 10%, kenaikan barang bisa 15-30%, hati-hati. Saya nggak mengatakan pasti ya, tapi akan lebih baik kamu siap daripada kamu nggak siap tiba-tiba dar kejadian. Kok gaji saya yang biasanya bisa buat makan 1 bulan, tiba-tiba sekarang makan cuma bisa 20 hari. 10 hari lagi makan apa? Jangan sampai ketika udah kejadian baru kaget. Karena saya lihat beberapa komen mengatakan, oh hidup saya gini-gini aja kok. Saya nggak peduli ekonomi dunia, yang penting saya bisa makan. Iya, kalau sekarang kamu bisa makan, bagus. Syukuri kamu masih bisa makan. Bersyukur kamu masih bisa makan. Tapi jangan sampai kalau misalnya the worst thing happen, yang terburuk terjadi, kaget. Kok saya nggak bisa makan? Nah, hati-hati. Jadi harus, yang penting tahu dulu. Ketika udah tahu, maka tahu apa persiapannya. Nah, makanya sekarang saya masuk ke bagian apa solusinya. Kamu harus bagaimana? Selalu saya katakan, investasi terbaik, investasi yang paling penting, itu adalah investasi leher ke atas.
investasi di kepalamu itu adalah investasi terpenting yang bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kamu punya skill yang tepat, kalau kamu punya pengetahuan yang tepat dan kamu mempraktekkan pengetahuan tersebut, maka kamu akan bisa menghasilkan income yang tinggi juga. Kuasailah skill-skill yang memberikan penghasilan yang besar, yang membuatmu dibayar mahal. Kalau bahasa kerennya ini adalah high income skill. Keterampilan-keterampilan, sekali lagi, keterampilan itu dipelajari, bukan kita udah lahir udah jago gitu, bukan. Dipelajari, lalu kemudian dipraktekkan untuk bisa mendatangkan income yang besar. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan satu orang afiliator TikTok. Bayangin, omsetnya 1 miliar per bulan. Kalau komisinya anggap aja deh 10% misalnya. 100 juta per bulan dari komisi bersih masuk kantong. Gila apa gila? Dia kerjanya ngapain? Afiliator. Dia cuma dia bikin akun TikTok gratis. Dia bikin daftar jadi akun seller gratis. Dia nyari barang yang mau dia affiliatein gratis. Dia bikin akun gratis. Dia upload gratis. Semuanya gratis dan nggak perlu skill yang bagaimana amat. Semuanya bisa dipelajari, tutorialnya banyak. Bahkan banyak dari video-videonya cuman copy, edit, langsung di-upload. Sesimpel itu. Dan itu dia bisa menghasilkan 100 juta per bulan bersih. Dengan asumsi komisinya cuma 10%. Artinya peluang ada. Apalagi kalau misalnya kamu sebagai pelaku UMKM, kamu bisa upgrade dirimu sehingga kamu bisa mengekspor barang digital. Sekali lagi barang digital ya. Jadi kamu bisa create barang digital yang kamu jual ke pasar Amerika. Kena tarif nggak? Nggak, barang digital nggak bisa tarifin. Gimana caranya? Lalu kemudian yang menariknya lagi adalah barangmu digital, nggak pakai ongkir. Barang digital artinya sekali kamu bikin, kamu bisa jual berkali-kali. Saya pernah ketemu dengan satu orang fitness trainer, personal coach, PT, personal trainer fitness, yang awalnya dia kerja di dalam sebuah gym. Lalu kemudian dia nge-PT satu hari berapa sesi gitu kan, digaji. Tapi kemudian suatu hari dia bikin online course tentang fitness. Oke, hari pertama mau menurunkan berat badan, gerakannya seperti ini dia bikin. Angkat bawahnya seperti ini, pola makannya seperti dia bikin online course-nya. Orang bayar $10 per bulan. Membernya 10.000. Jadi per bulan dia mendapatkan untung profit itu 100.000 US dollar. 1,5 miliar. Kerjanya ngapain? Jalan-jalan. Nge-gym aja tiap hari dia sekarang. Dia kan suka banget sama nge-gym. Dan muridnya seluruh dunia, termasuk orang-orang Amerika. Jadi buat kamu yang sekarang masih panik, waduh dolar naik dan segala macam, tenang. Kalau kamu punya dolar, kamu mestinya happy sekarang, kipas-kipas. Biasanya orang yang sekarang kipas-kipas itu orang yang punya dolar banyak atau penghasilannya dolar. Kenapa? Ya, karena kalau penghasilannya dolar, makin naik dolarnya, makin kaya lah dia. Tapi kalau sekarang kamu penghasilannya dolar hanya mengandalkan ekspor barang fisik ke Amerika, siap-siap kena tarif. Tapi kalau kamu main barang digital, yang mana UMKM juga bisa melakukan itu, dan penghasilanmu dolar, wah enak banget. Nah, kalau kamu pengen belajar gimana caranya melakukan apa yang saya share, kamu bisa baca dari buku ini. Ilmunya lengkap, komplit, scroll like cuan, mengubah media sosial menjadi mesin income. Dan buku ini cocok banget buat pemula karena menjawab 2 pertanyaan. Mulainya dari mana dan apa langkah awalnya. Dalam sini lengkap banget gimana cara nyari marketnya, gimana cara nyari barangnya, bahkan gimana cara bikin storytellingnya, semuanya ada di sini lengkap banget. Nah, kalau kamu mau order nanti ada linknya di bawah, silakan nanti klik link di bawah untuk order buku Scroll Like Cuan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.